acara dialihkan ke moderator. Monggo, Dr. Hani. Terima kasih, Dr. Boyke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Dr. Boyke selaku Kapten COVID, kemudian yang terhormat Dr. Isnin Anang selaku pembicara, dan Dr. Teddy yang nanti akan menjadi moderator, serta para tendik yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita semua bisa bertemu pada hari ini, hari Selasa tanggal 5 Januari 2020 dalam kondisi sehat mengikuti forum webinar COVID-19. Saat ini adalah acara yang istimewa karena diadakan khusus untuk para tendik. Dan terima kasih pada Dr. Boyke selaku Kapten COVID yang telah menginisiasi acara ini sehingga terbentuk acara tentang COVID untuk para tendik. Kemudian juga terima kasih pada Dr. Anang yang bersedia berbagi ilmu dan Dr. Teddy yang bersedia menjadi moderator. Tentang COVID ini kita pertama kali mendengar COVID, infeksi virus dilaporkan akhir Desember 2019 di Wuhan, China. Kemudian pada tahun 2020 tanggal 11 Februari disebutkan sebagai SARS-CoV-2, dikenal sebagai Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, dan kemudian menjadi Public Health Emergency yang diumumkan sebagai pandemik tahun 2020 11 Maret. Kemudian jadi salah satu virus utama yang menyerang saluran pernapasan. Bagaimana detail COVID-19, apa gejalanya dan lain-lain tentang COVID-19, monggo kita mendengarkan bersama yang disampaikan oleh Dr. Anang. Dan saat ini ada Satgas COVID ya, yaitu Dr. Boyke, ketuanya. Nanti kalau ada, semoga sehat semua. Cuman kalau ada apa-apa yang terkait COVID, monggo kita bekerja sama. Ada tempat isoman yang disediakan direktorat di dormitori, ruangnya bagus sekali, tapi kita berharap tidak masuk ke sana, gitu ya. Meskipun ruangnya sangat bagus. Semoga sehat semua. Demikian. Kemudian kalau ada apa-apa bisa menghubungi Bu Penny dan Bu Isti. Untuk para tendik di bawah bidang 2 kami berkoordinasi bersama para tendik, infonya masuk ke Bu Isti dan Bu Penny yang akan disampaikan ke Dr. Hadian. Kalau ada apa-apa mau bertanya dan lain-lain silahkan, kami terbuka sekali. Butuh info apa kami support. Seperti saat ini Dr. Hardian langsung menginisiasi untuk terbentuknya acara ini, dan kemarin ini idenya dan hari ini sudah jalan begitu. Dan Dr. Isnin terima kasih meskipun mendadak sudah siap untuk menjadi pembicara. Saya kembalikan pada moderator. Sekaligus saya mohon maaf pamit karena ini 3 acara bersamaan. Nanti kalau ada apa-apa bisa japri saya atau ke Mas Rio, bolehlah. Insya Allah, pokok sabar, saya respon. Insya Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk waktunya dari Wakil Dekan 2, Dr. Hani, Hadian. Ya, mungkin langsung saya mulai ya, Dr. Hadian, untuk acaranya. Monggo, Dr. Teddy. Silakan acara saya serahkan ke Dr. Teddy untuk selanjutnya. Rekan-rekan jangan lupa ngisi Google Form, dan itu ada materi tentang buku saku isoman, bisa di-download dari chat. Monggo, silakan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua tendik Universitas Airlangga Surabaya. Hari Selasa ini, tanggal 5 Januari 2021, kita akan membawakan sebuah webinar tentang COVID-19 khusus untuk para tendik UNER. Dengan pembicaranya Dr. Isnin Anang, spesialis paru konsultan. Mengingat saat ini pandemi telah sudah berlangsung lebih 1 tahun, dan kita bahwa lingkar dari COVID ini mulai mendekat kita semua, sedikit demi sedikit teman-teman kita, saudara-saudara kita, para tenaga kesehatan maupun tenaga tendik mengalami istilahnya pandemi COVID. Mau tidak mau, baik para tenaga kesehatan maupun para tenaga dari UNER harus mengerti kira-kira apa yang bisa kita lakukan
apa yang bisa dilakukan oleh fakultas kita, dan kira-kira apa saja yang dapat kita lakukan tindakan di kemudian hari. Jangan lupa kami sampaikan bahwa pertanyaan, question maupun nanti pada sesi question and answer dapat ditanyakan oleh para attendee atau para peserta di kolom chat, atau nanti akan kami pilih 1 hingga 3 pertanyaan yang sekiranya menarik akan kami serahkan kepada pembicara Dr. Isnin Anang. Baik, untuk mempersingkat waktu dan tempat saya serahkan kepada Dr. Isnin Anang, spesialis paru konsultan. Monggo, dokter. Oh iya, aku ya Mas, webinar. Iya, 30 menit ya. Oke. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Waktu awalnya saya mikir ini di Tendik di lingkungan internal FK UNER. Ternyata ada bule saya yang dari kampus B itu ngabari kalau informasi webinar ini. Jadi ini sepertinya di seluruh UNER ya. Jadi saya sangat gembira karena saya bisa sharing apa yang saya temui sehari-hari selama 9 bulan ini ya. Mungkin mulai bulan Maret, April sampai sekarang kita terus bergelut dengan COVID ini. Ini PC saya sebenarnya kameranya ngembun, jadi mohon maaf kalau agak nggak jelas ya. Saya mohon share screen. Apakah bisa dilihat? Bisa nampak ya? Ampun, dokter. Ya. Nanti saya akan senang kalau ada yang bertanya, baik nulis di chat ataupun ditanyakan kepada saya langsung pada saat sesi diskusi ya. Jadi kita mulai bahwa kenapa dinamakan COVID-19, karena memang awal ketemunya fenomena yang aneh ini adalah pada Desember 2019 di suatu pasar hewan di Wuhan ya, kayak pasar hewan beratang gitu. Cuman bedanya kalau pasar hewan beratang untuk hewan-hewan yang nanti dikoleksi atau dibawa pulang hidup, tapi ini ya bisa hidup dan juga bisa dimakan juga di sana ya. Kemudian dilabeli SARS-CoV-2 dan diberikan nama Coronavirus Infection Disease tahun 2019, COVID-19 ya. Awalnya saya ingat bulan Februari tahun kemarin itu saya presentasi di kelompok-kelompok kecil, itu masih sepertinya jauh gitu ya, masih di Cina, sepertinya akan lama untuk nyampe ke Indonesia. Ternyata menyebar. Berapa minggu lagi saya presentasi lagi, tambah banyak lagi jumlahnya dari WHO. Dan tambah lama di Indonesia, vaksin pertama saya itu bulan April, itu vaksin pertama saya. Dan akhirnya sekarang benar, Dr. Teddy, semakin lama semakin ke lingkar terdekat kita. Dan saya di Departemen Paru ini ada 3 pendik, yang 2 sekarang ini posisinya isolasi mandiri karena COVID, yang 1 alhamdulillah masih bisa dinas negatif, namun ibunya sedang dirawat di ICU karena COVID, dan 2 tantenya meninggal karena COVID juga. Jadi betul ini sudah ke lingkaran terdekat kita, dan apa yang harus kita persiapkan mungkin ada baiknya kita menyimak materi ini ya. Seperti ini mungkin gambaran pasarnya, semua dijual dan dimakan, kaki 4 kalau nggak meja, dimakan semuanya, kecuali meja ya. Seperti ini untuk struktur virusnya. Ya. Virus corona ini merupakan keluarga besar virus yang umumnya terdapat pada manusia dan hewan. Unta, sapi, kucing, dan kelelawar. Ya. Ini sebenarnya ada hubungan famili sebenarnya. Tahun 2003 dulu SARS, ya SARS, ada unggas, kemudian 2012 MERS pada unta hewannya, ya, kemudian pada kelelawar 2019 ini SARS-CoV-2 COVID ya. Ya sebenarnya ini hanya
kaitannya mutasi-mutasi dari virus yang SARS ini, ya, mutasi. Memang juga kalau kita berpikir tidak menutup kemungkinan ada mutasi-mutasi yang baru ke depannya memang, ya. Saya skip. Nah, ini untuk metode transmisinya bisa langsung, bersihan langsung jarak 1-2 meter dari orang yang batuk atau bersin tanpa ditutup, ya. Yang tidak langsung adalah droplet tumpah ke permukaan benda. Kemudian kita menyentuh dengan tangan menyentuh wajah, kita seneng kucek-kucek mata, ngupil-ngupil di hidung, ya, dan mulut tanpa cuci tangan. Nah, itu akhirnya lewat jalur itulah virus masuk. Ya. Ini metode penularan COVID nempel pada plastik dan stainless steel, dia bisa bertahan 72 jam. Pada tembaga hingga 4 jam, pada kardus hingga 24 jam, pada keramik hingga 5 hari. Bayangkan kita sudah nggak ada orang kemarin lusa habis ada acara rame-rame, sekarang sudah nggak ada, sepi. Saya laya-laya tangannya nempel di keramik yang ada virusnya, kemudian kita ucek-ucek mata. Begitu mudahnya virus itu masuk ke tubuh kita. Ya, dipengaruhi oleh suhu lingkungan yang lebih rendah mendukung persistensi atau ketahanan virus pada permukaan. Makanya memang dari sejarah kalau kita amati, virus-virus yang baru ini mulai outbreak-nya adalah di musim dingin. Ya. Nah, ternyata pada suhu yang rendah dia lebih tahan dia. Nah, ini apakah ada kaitannya dengan suhu yang relatif lebih rendah pada saat musim hujan ini, ya meskipun belum ada penelitian yang dengan skala luas, namun kita juga mulai berpikir ini ya mungkin aja ini kondisi sekarang ini virusnya, jumlah angka COVID-nya naik lagi karena kondisi kelembapan dan suhu yang lebih rendah ini. Saya lanjut. Masa inkubasinya diperkirakan hingga 14 hari dengan waktu rata-rata 4-5 hari sejak timbulnya gejala. Ya. Kemudian yang gejalanya, periode inkubasi diperkirakan 4-14 hari, rata-rata onset gejala awal hingga rawat inap adalah 7 hari. Keparahannya sebenarnya banyak ringannya ya sebenarnya ya. Kalau saya habis temukan di ruangan juga banyak ringannya memang. Cuma, nah pada kondisi-kondisi ringan pada populasi tertentu, misalkan pada orang tua atau dengan komorbid, itu kondisi bisa turun dengan sangat drastis. Ya, saya ingat pada awal-awal COVID dulu, kondisinya awal bagus, kemudian mendadak sorenya saturasinya itu 80. Tapi kondisinya nggak apa-apa. Saya pikir alatnya ini rusak, alat saturasi ini. Nggak apa-apa kok dok saya. Gitu ya. Jam 5 sore. Jam 11 malam langsung kondisinya drop, turun jelek, terpasang masih nututi terpasang ventilator, jam 11 malam, dan jam 3 pagi langsung meninggal pasiennya. Sebegitu cepatnya, makanya kalau kondisi ringan, tetapi kalau kita introspeksi diri kita, apakah ada komorbid penyakit yang lain, ya hati-hati, ya hati-hati kalau kondisi turun dengan cepat, apalagi sekarang ini, kalau sudah kondisinya turun dengan cepat, nyari rumah sakit di Surabaya pada penuh semua, bingung kita. Keliling-keliling Surabaya semua sudah penuh untuk COVID-nya. Jadi harus kita hati-hati benar, ya. Kondisi-kondisi sehari-hari ini lingkaran terdekat kita sudah mulai 1-2 sudah terkena, ya. Kemudian berat itu hanya mencapai 14% dan kritis 5%. Dan kalau sudah level kritis itu angka morbiditas dan mortalitasnya, angka kematiannya sangat tinggi. Ya, kemarin saya merawat engkongnya sakit usia 83 tahun. Putune usia 21 tahun juga ikut-ikutan sakit. Sudah terprediksi ini kakeknya dulu ini yang akan berangkat. Ternyata cucunya dulu yang berangkat, 3 hari kemudian kakeknya nyusul meninggal. Ya, jadi sangat banyak variannya sekarang. Pada awal-awal dulu kita bisa gampang mempredik panas, batuk, sesak, betul langsung jelek, tapi sekarang juga bervariasi kondisinya. Ya. Komorbidnya seperti kardiovaskuler, diabetes, penyakit paru-paru kronis, ya, yang suka rokokan itu hati-hati, hipertensi, dan kondisi-kondisi malignansi atau
tumor ya, atau kondisi gagal ginjal CKD. Seperti itu juga kondisi komorbid yang dapat meningkatkan risiko kematian. Manifestasi klinisnya pada awal penyakit demam ya, makanya awal-awal makanya kita masuk ke mall atau apa itu dititot, panas badan, masuk akal karena gejala yang sering adalah demam ya, untuk memfilter itu. Kelelahan, batuk kering, jarang batuk berdahak, batuknya kering karena ini viral ya. Kalau ada infeksi dengan bakterial baru ditambahi batuk yang dahak, grog-grog ya. Anoreksia, mialgia, nyeri otot ya, sesek ya, ini sputum production ini bila ketambahan infeksi bakterial. Dan sekarang itu anosmia, tidak bisa mencium bau, itu sesuatu yang efektif kalau menurut saya. Tuhan itu menciptakan gejala anosmia. Kalau dulu sebelumnya kan panas, capean, batuk, wah mungkin mungkin infeksi flu biasa ya. Tapi kalau sudah nggak bisa mencium, kita nyemprot minyak wangi di hidung kita nggak bau minyak wangi, dan hati-hati. Dan sekarang sudah ada yang baru namanya parosmia. Itu gejalanya nggak ada, misalkan ya, nggak ada makanan kok hidungnya bau makanan terus. Itu bukan berarti dia emang pengen makan atau ngarep-ngarep makanan, memang kondisinya seperti itu. Ada pasien saya yang bawaannya tuh bau gorengan, lucu. Baunya tuh UTT tahu isi gitu, padahal nggak ada UTT tahu isi, padahal. Tapi bau itu terus. Ternyata dia COVID. Ya. Kemudian ini sudah. Kemudian saya lompat-lompat ya. Nah, ini adalah perjalanan alamiah dari COVID. Bila terkena infeksi virus COVID, pajanan terpajan ya. Apabila ada kondisi komorbid, respirasi atau kardiovaskuler, metabolik. Awal-awal dulu komorbid kardiovaskuler sangat berbahaya, ya. Ada riwayat sakit jantung atau hipertensi, itu sangat cepat itu membuat pasien kondisinya langsung drop, turun dan meninggal. Ya, namun seiring dengan pengetahuan kita sudah mulai memahami ada meningkatkan koagulasi ternyata virus COVID ini, jadi darahnya lebih kental. Nah, itu kita sudah mulai aware, kita mulai waspada, kita berikan antikoagulan supaya darahnya lebih encer. Itu tingkat kematiannya sudah mulai menurun. Ya, kemudian bila COVID ini dengan berlanjut, dia bisa berlanjut ke komplikasi, baik ke komplikasi respirasi, kardiovaskuler, dan komplikasi metabolik lainnya. Dan apabila terjadi perburukan, kondisi kritis bisa berakhir di suatu kematian. Kemudian diagnosisnya saya share singkat tipe diagnosis untuk deteksi virus ya, PCR, polymerase chain reaction PCR ya. Spesifikasinya tinggi, angka spesifisitasnya 100%. Kalau dia positif berarti benar-benar itu adalah COVID ya. Tes ini sudah menunjukkan hasil positif pada fase awal penyakit. Ya. Kemudian untuk deteksi antibodi, namanya rapid test, ada IgM dan IgG. Ya. IgM ini kalau kita lihat meningkat setelah terjadi infeksi, dan hal tersebut merupakan indikator infeksi yang aktif, itu IgM. Ya. Kalau IgG meningkat pada beberapa waktu kemudian dan merupakan indikasi past infection atau infeksi yang sudah lampau. Jadi kalau rapid IgG-nya positif, waduh saya IgG-nya positif dok, harus opname. Duh, jangan. Mungkin dulu sudah terpapar kena virusnya, tapi kondisi daya tahan tubuhnya bagus sehingga terbentuk antibodi untuk melindungi kita. Tuh, ya. Tapi kalau IgM-nya yang positif, nah ini kita bisa berlanjut ke tes PCR, ya, swab PCR. Kemudian ini ya, sekarang sudah mulai ada rapid test antigen. Ini memiliki sensitivitas yang lebih tinggi dari rapid test antibody. Namun memang standar bakunya adalah swab PCR. Ya. Kemudian saya lanjut. Nah, seperti ini gambaran foto ronsennya. Ya,
mulai dari yang ringan kiri atas sampai yang kelas berat, ini yang bawah-bawah ini kelas berat kondisinya ya. Biasanya kiri kanan kelenannya basal bilateral di sini ya. Kemudian CT scan-nya, apabila rumah sakitnya ada CT scan-nya, di CT scan. Ini lebih sensitif dari foto ronsen, tampak gambaran demblok-demblok seperti ini ya di daerah basal bawah. Makanya ini kalau dokter-dokter umum ini ada jantung, berarti ini letaknya di daerah basal toraks ya. Nah, ini selevel jantung dan ini adalah gambaran infiltrat pada viral infection di sini ya, bilateral biasanya. Kemudian saya geser lagi ke scoring. Nah, ini ya, ini adalah sistem penapisan cepat dari COVID ya. Ada kelompok mayor, ada kelompok minor ya. Kita lihat kelompok mayornya riwayat kontak ya. Kemudian foto ronsennya tadi itu, gambaran CT scan-nya tadi itu. Terus kemudian kelompok minor dia bekerja atau menghadiri perkumpulan massal. Nah, mulai sekarang hati-hati ya. Saya seneng nge-mall, tapi kalau tahu kondisi COVID seperti ini ya pray dhisik ya, di rumah dulu. Saya seneng ngopi sambil makan Indomie goreng. Nah, hati-hati. Bukan ngeman awaknya sampean, tapi ngeman keluarganya sampean. Itu yang harus kita tekankan. Kalau sampean di warung kopi dan makan Indomie goreng sakit ya sudah resiko nih ya. Tetapi kalau anak istri sampean yang di rumah yang terkena sampai membawa virus ke rumah, kalau ada kondisinya yang menurun jelek, bagaimana rasa menyesal kita ya, sangat menyesal kita ya. Kemudian tinggal atau bepergian di daerah yang sudah terjangkit dalam atau luar negeri. Kalau dulu ditanyain habis dari mana, habis dari Cina, habis dari Jakarta. Kalau sekarang sudah Surabaya sudah zona karuan dari Sidoarjo, Gresik ya sudah dianggap ya memang sudah merata ini virusnya ya. Kemudian ini yang warna kuning itu demam, terus penciumannya berkurang, ada gejala gastrointestinal daerah perut ya, diare, mual, muntah, nyeri perut, batuk, pilek, sesak itu ya. Kemudian gimana? Nah, ini apabila skornya tinggi dilakukan swab. Kalau skornya sedang dilakukan rapid. Ya. Kalau skornya rendah ya dikasih obat seperti biasa sambil dievaluasi. Itu ya. Itu adalah untuk screening COVID. Kemudian saya ingin geser lagi kalau misalkan kita terkena COVID, kondisinya bagus ya, mudah-mudahan ya baik-baik aja gitu ya. Seperti tendik saya ini 2 isolasi mandiri. Apa yang harus saya lakukan, Dok? Nah, ini sudah dibagikan materi tentang isolasi mandiri ya bagi pasien yang terkonfirmasi positif tanpa gejala atau dengan gejala ringan. Dok, saya hanya meriang-meriang ringan, Dok, tapi saya mau masuk rumah sakit. Ya jangan. Eman-eman kalau virusnya ringan, masuk rumah sakit ketemu dengan virus yang kelas berat, akhirnya jadi kelas berat beneran jadinya, gitu ya. Nah, kalau kita isolasi mandiri, apa persiapan yang harus kita lakukan? Nah, ini perlengkapan pribadi, pakaian, alat mandi, alat kebersihan, perlengkapan ibadah, obat-obatan pribadi, ya, perlengkapan lainnya yang dianggap perlu untuk mengisi selama masa isolasi mandiri, handphone, laptop, buku, makanan ringan, alat olahraga, biar nggak bosen ya. Hari pertama, hari kedua nggak bosen, hari ketiga sudah bosen. Sudah. Kalau bosen, kemudian mampir ke pasar, tengok-tengok di warung kopi, nah menyebarkan virus ya. Kemudian memasang pengumuman sedang melakukan isolasi mandiri pada pintu atau tempat yang mudah terlihat. Jangan kita kalau isolasi mandiri itu menganggap kita itu, aduh saya itu sudah dihukum sama Tuhan, betapa kasihannya diri saya malu ketemu sama tetangga. Enggak, ini adalah kondisi yang sakit seperti biasa, ya. Jadi ya tubuh kita butuh untuk istirahat sambil memperbaiki ketahanan tubuh kita, imunitas tubuh kita. Jadi jangan
sungkan-sungkan, tulis sedang melakukan isolasi mandiri. Itu ya. Ikhtiar, ya ikhtiar di masa pandemi Covid. Iman, aman, imun. Ya. Iman ya jaga ibadah, banyak zikir, jaga tilawah, selalu berdoa. Ya. Pasien-pasien saya pengalaman yang di dalam ruangan Covid itu ibadah tenang, sudah dok, nggak apa-apa. Saya di sini biar full istirahat. Itu biar dia kecenderungannya lebih cepat membaik, lebih cepat pulang dibandingkan dengan pasien yang di dalam ruangan COVID bingung, dok saya kapan pulang dok, saya ini mau ada acara meeting, kemudian bingung di ruangan isolasi COVID, bingung handphone nih, ya ini ada gini, hitungan kantor gini, ya itu biasanya negatifnya lama dan pulangnya jadi lama, ya maka kondisi psikis harus kita jaga, ya ini adalah ujian dari Gusti Allah, ya kita harus sabar dan tabah. Itu biasanya imunitasnya akan meningkat, akan lebih cepat membaik kondisinya. Ya, aman, jaga jarak tadi itu karena dropletnya jaraknya 1-2 meter ya. Sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ngapain sih dok? Bolak-balik semprot-semprot tangan aja ya. Karena tadi itu dropletnya nempel di permukaannya. Kalau di keramik bisa sampai 5 hari loh. Nah, itu harus jangan-jangan kita habis nggak terasa nempel virusnya, kita kemudian pegang-pegang mata seperti itu ya. Pakai masker ya, maskernya pesan saya minimal masker bedah ya, jangan masker yang kain-kain itu ya. Kalau masker kain-kain itu masih belum bisa dipertanggungjawabkan nilai proteksinya ya. Jadi minimal masker bedah, apalagi bedah yang 3 layer itu nggak murah sekarang ya. Kalau mau naik level lagi yang KN95 itu bisa ya. Kemudian imun, ketika kita isolasi mandiri, jaga pola makan, jaga pola istirahat, jaga olahraga. Olahraga itu penting ya. Saya pribadi orang yang malas olahraga, tapi sekarang mau nggak mau ya sudah sepedaan statis sehari 15 kilo untuk jaga imunitas tubuh kita ya. Pola istirahat disebutkan paling minimal 1 hari 6 jam. Kalau kemarin saya tidur ngajar di malam 5 jam ya sudah siang ini gantinya 1 jam seperti itu ya. Ini lakukan, tetap tinggal di rumah dan jangan berinteraksi dengan masyarakat. Ada orang lewat tuk tuk tuk, ada tuk tuk kita keluar Pak beli mie Pak. Nah, jangan berinteraksi dulu. Kita harus menciptakan sistem dulu yang penting ya. Saya mau ke rumah dong, pokoknya saya mau isolasi mandiri di rumah. Ya wes pulang isolasi mandiri. Terus gimana di rumah yang ngambilkan makanan siapa? Nggak ada. Nah, itu mandinya di mana? Satu tempat kamar mandi dengan anak saya, dengan orang tua saya. Itu harus dihitung juga. Sistemnya harus kita ciptakan dulu supaya aman. Ya. Gunakan kamar terpisah dari anggota keluarga yang lain. Terpisah di lantai 2 dok. Ya. Selalu jaga jarak lebih dari 1 meter dengan yang lain. Gunakan masker selama isolasi diri dari yang sakit maupun yang merawat. Ya, kasihan orang yang merawat kita sudah ngantar makanan taruh di depan pintu, kita keluar nggak pakai masker, tuh kasihan mereka sudah berkorban untuk kita, susah kita kasih virus. Ya. Kemudian ini terapkan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Kemudian kita membiasakan di tas kita ada masker, ada hand sanitizer. Ngapain dok bawa masker tuh? Kalau masker bedah kita putus talinya, tuh bingung kita nyari maskernya. Oh aku masih nyimpen cadangannya. Habis tutul lift, bingung, nggak ada air mengalir, kita punya hand sanitizer yang gampang aksesnya di tas kita, taruh di cantolan kayak cantolan kunci gitu. Jadi kita makainya gampang, celut tuh ya. Orang yang merawat harus cuci tangan sebelum dan sesudah dari kamarnya. Oke. Hindari pemakaian bersama peralatan makan. Nah, ini kalau untuk pasien-pasien TBC dulu, yang dulu harus
sendiri-sendiri tak dok, itunya udah apa bareng aja, yang penting kan habis itu dicuci. Nah, kalau ini karena virus ini ya sangat mudah untuk menyebar ya, sebisa mungkin pakai peralatan makan dan mandi sendiri-sendiri ya, jaga jarak. Bersihkan kamar dari permukaan benda yang sering disentuh dengan cairan desinfektan. Buka jendela kamar setiap hari supaya sirkulasinya bagus dan ada ultraviolet yang masuk. Memperhatikan ventilasi, udara, cahaya dalam kamar pasien. Pola makan teratur, pola hidup yang cukup, makan sayur dan buah rutin untuk antioksidan juga, ya. Minum obat sesuai resep dokter, ya. Vitamin penting, vitamin C, B, E, dan zinc, ya. Vitamin D juga penting, ya. Vitamin D bisa dari alami, dari matahari, ya. Atau vitamin D suplemen, minum air putih. Kalau bisa kita ukur suhu tubuh setiap hari. PEM, sekarang nggak mahal ya. Saturasi oksigen, kalau nggak salah harganya 200 ribuan sudah ada saturasi oksigen itu. Kita ukur, dok saya nggak sesak tapi saturasinya kok 70. Nah dicek, barangkali baterai ini saturasinya lagi turun ini, ganti baterai. Tetap 70 lah, TID. Ya. Pantau gejala yang dirasakan dan laporkan ke puskesmas atau klinik secara berkala. Ini yang penting berjemur ya. Berjemur, wis lupakan kulit putih mulus, wis jemur dulu 15 menit. Ya, yang penting imunitasnya bagus. Olahraga ringan 15 menit setiap hari. Sedekahkan waktu kita minimal 15 menit setiap hari untuk olahraga. Itu adalah investasi kita ya untuk kedepannya supaya tubuh tetap sehat. Lakukan hobi atau aktivitas yang disenangi. Hobinya misalkan baca buku atau ngasih makan ikan di rumah atau piara burung, ya itu hobinya ya. Beribadah dan berdoa sangat penting. Jangan dilakukan apa? Makan bersama dengan anggota keluarga atau orang lain dalam satu meja. Jangan, masih fase isolasi mandiri. Jangan berkumpul bersama anggota keluarga tanpa menggunakan masker. Balas dulur dewe, kakak masker-maskeran, nah, jangan seperti itu ya. Kita saling menghormati. Saya nggak mau ketularan virus dari panjenengan dan saya nggak mau nulari juga kalau misalkan ada virus dari tubuh saya ke panjenengan. Pakai masker, ya. Itu adalah suatu budaya memang. Memang di Indonesia ini budayanya adalah orangnya senang guyup, ngumpul, mangan nggak mangan, yang penting ngumpul. Nah, ini yang harus hati-hati, ya. Kita harus pakai masker. Jangan-jangan, kalau kita nggak ingin kita tertulari oleh saudara kita, enggak, aku percaya dulurku. Ya wis, kalau bisa saya jangan menulari deh kalau saya ada virus dari tubuh saya ke jenengan. Jadi pakai masker ya. Banyak pasien yang usia tua itu, saya loh dok gak kemana-mana dok, di rumah terus kok kena COVID. Dan anaknya panjenengan gimana? Oh iya, keliling-keliling terus. Nah, pulang-pulang bawa virus ya. Itu harus hati-hati. Keluar dari kamar atau rumah kecuali jangan keluar dari kamar atau rumah kecuali dalam kondisi mendesak atau harus kontrol ke fasilitas kesehatan, rumah sakit, puskesmas atau klinik. Jadwal swab ulang gimana? Pasien tanpa gejala klinis setelah hari ke-10. Ya. Di sini disebutkan tidak wajib, namun memang seyogyanya kita harus memastikan bahwa kita sudah negatif. Ya. Pasien dengan gejala klinis setelah hari ke-10 isolasi mandiri ditambah 3 hari setelah bebas gejala. H10+3. Waspadai gejala dan tanda bahaya berikut: demam tinggi, batuk, apalagi keluar darahnya, sesak napas, nyeri dada, rasa tertekan pada dada, atau saturasi oksigennya kurang dari 95%. Bila terdapat gejala-gejala di atas, segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat. Telepon puskesmas, oh tutup, telepon klinik, oh tutup. Nah, ini sudah kita harus bikin sistem. Lah ono apa-apa, siapa yang bisa saya hubungi. Nah, Bapak kok sesek le, aku terno. Nah, anaknya siap mobil, siap masker,
ya proteksi bapaknya berangkat diantar anaknya. Sistemnya itu juga harus ditoto, ya. Ini kartu isolasi mandiri, siap melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Ya, ini adalah dari UNER, ya, untuk tenaga pendidik yang terkena COVID dan mudah-mudahan kondisinya baik-baik aja sehingga dilakukan isolasi mandiri di rumah. Mungkin begitu, Dr. Teddy Apriawan, mungkin ada diskusi, monggo. Baik, terima kasih Dr. Isnin Anang Marhana, Spesialis Konsultan. Sedikit yang bisa saya ambil poin dari presentasi yang telah diberikan untuk para attendee atau peserta yang baru hadir. Beberapa poin yang akan saya sampaikan atau kesimpulan adalah, satu, virus ini ditemukan pertama di Wuhan tahun 2019, berasal dari hewan, droplet tidak langsung ke permukaan benda, dan droplet bisa kena secara langsung dengan jarak 1-2 meter. Kemudian viabilitas droplet di keramik ternyata bisa mencapai hingga 5 hari. Kemudian inkubasi di tubuh bisa mulai terjadi 4-14 hari dan gejala awal kurang lebih 7 hari. Inti dari semua dari isolasi mandiri adalah ikhtiar iman, aman dan imun, kemudian tidak berinteraksi dengan masyarakat, kamar terpisah, dan gunakan masker di lingkungan keluarga. Cuci tangan yang baik, peralatan makan terpisah sendiri, bersihkan kamar selalu, membuka jendela untuk ventilasi dan cahaya. Jaga gizi makanan dan vitamin, olahraga 15 menit yang teratur, dan berjemur sinar matahari. Kurangi dan jaga jarak kegiatan berkumpul. Bila ada gejala, hubungi fasilitas terdekat. Itu beberapa summary atau kesimpulan yang bisa dapat saya ambil dari Dr. Isnin Anang Marhana. Kita akan masuk ke dalam sesi pertanyaan. Dr. Isnin, akan saya mungkin saya ambil beberapa yang kiranya akan bisa dijawab oleh Dr. Isnin Anang. Mungkin dari dari peserta dengan nama Isti. Izin bertanya, dokter. Minta tolong dijelaskan apakah itu saturasi dan harus bagaimana tindakan selanjutnya. Monggo, dokter. Ya, saturasi oksigen itu adalah jumlah oksigen yang beredar dalam sirkulasi tubuh kita yang bisa dideteksi oleh alat namanya oximeter, ya, pulse oximeter. Dia bisa ditempelkan di jari-jari gini, ya, ditempelkan di jari. Apabila dia nilainya 100% atau 99%, nah itu kondisinya bagus, normal, ya. Namun bila dia nilainya di angka 90% ke bawah, itu sudah kondisinya jelek. Saturasi ini tidak bisa menggambarkan gambaran oksigen dalam tubuh kita apabila kondisinya di bawah 90%. Tapi tetap lumayan, kita bisa memonitor. Saya sesek, tapi saturasinya 97, 98, berarti bagus, normal. Saya sesek, saturasinya 88, tapi dikasih oksigen di rumah jadi 94. Gimana? Hati-hati, karena 94 itu adalah angka yang ditambahkan dari oksigen ruangan dengan oksigen yang tabung oksigen itu. Jadi itu tidak menggambarkan kondisi oksigenasi yang sebenarnya dalam tubuh kita karena tambahan suplemen itu. Maka kita harus hati-hati nih, sudah mulai diskusi dengan keluarga, itu kondisinya turun terus, ini harus kayak gitu. Murah, meriah, bagus hasilnya, kita bisa beli banyak di alat-alat kesehatan, ya, di Ucang, di dekat sampingnya kantor pos Ucang itu ada alat kesehatan, kita bisa beli di situ, atau online aja sudah banyak, ya. Namun murah, tapi kita bisa memonitor seperti suhu kita monitor tiap hari, saturasi kita bisa monitor setiap hari, seperti itu. Karena kondisi COVID ini adalah ada istilahnya happy hipoksia. Jadi produknya virus COVID ini memblok di otak kita, pusat rangsangan napas, dia tidak terdeteksi, tidak mendeteksi kondisi yang sesak, ya, apabila saturasinya sebenarnya sudah turun, namun dia
merasa baik-baik saja. Itu memang adalah dari akal bulusnya dari virus COVID itu. Jadi kita seyogyanya kalau ada gejala batuk sesak, kita monitoring sendiri di rumah dengan alat saturasi. Nah, karena sangat mungkin murah alatnya itu dan kita jadi sangat terbantu oleh alat saturasi ini. Mungkin gitu, Dr. Teddy. Baik, terima kasih Dr. Anang. Mengingatkan kembali untuk kepada para peserta untuk mengisi kolom absensi yang telah di-share di kolom chat. Baik, pertanyaan selanjutnya Dr. Anang, ini makin lama makin banyak. Baik, dari Bu Penny FK UNER, ingin bertanya dokter, mohon izin dokter, bertanya apakah perbedaan antara flu biasa dengan gejala COVID? Sepertinya ya, bertanya mengenai ini dok, perbedaan flu biasa dengan flu yang diakibatkan oleh COVID sepertinya dokter. Ya, jawabannya adalah tidak ada bedanya. Ya, ada bedanya. Yang memang flu virus COVID itu ya virus flu sebenarnya. Namun karena variannya baru, kita tidak punya daya tahan tubuh, belum terbentuk daya tahan tubuh. Jadi istilahnya kayak petinju di KO tidak ada double covernya, langsung KO langsung kena pukulan dari virus COVID yang baru ini. Nah, lambat laun tubuh kita membentuk daya tahan tubuh sehingga kalau kena COVID ya sudah kayak virus flu biasa, istirahat 2-3 hari di rumah, minum teh hangat, tidur cukup, membaik, kerja lagi. Ya, tapi karena ini adalah virus yang baru, jadi memang semuanya masih belum terbentuk daya tahan tubuh, sehingga pada kondisi-kondisi tertentu kayak orang tua, dengan orang yang dengan gagal ginjal, jantung, nah itu jadi gampang drop kondisinya. Namun gejalanya sama, cuma memang ada yang khas, misalkan anosmia, nggak bisa merasakan sambal, nggak pedas sama sekali, mencium bau sate dibakar itu nggak bau sama sekali. Nah, itu yang gejala-gejala yang baru ini kita bisa perhatikan benar gejalanya. Mungkin gitu, Dr. Teddy. Baik dokter, terima kasih banyak. Jadi mengenai flu biasa dengan flu yang disebabkan dengan COVID ternyata tidak ada beda. Pertanyaan selanjutnya dokter, ini mungkin terkait dengan kejadian yang saat ini merebak di lingkungan kita ya dokter. Ini ada pertanyaan dari Mbak Eni 3M. Ingin bertanya, mohon bertanya dokter, saya ini positif COVID, tapi tidak ada gejala. Dan keluarga saya sudah di swab, PCR, dan hasilnya negatif. Setelah itu saya yang positif ini telah isoman di rumah. Apakah selanjutnya nanti saat setelah isoman keluarga saya tetap akan perlu dilakukan PCR, dokter? Silakan, dokter. Iya, kalau misalkan keluarganya tidak ada gejala, apalagi sebelumnya sudah diperiksakan swab dan negatif, kalau ibu sudah negatif dari isolasi mandiri, ya nggak perlu di swab keluarganya. Kita memakai data awal bahwa gejalanya aman, nggak ada gejala, dan swab awalnya negatif. Kecuali kalau mulai timbul gejala baru, kita bisa lakukan swab. Mungkin demikian. Ini masih banyak, dokter. Kita pilih aja, dokter ya. Satu kali lagi, pertanyaan terakhir mungkin. Pertanyaan mungkin 2 atau 3 lagi nggak apa-apa, karena saya punya waktu sampai jam 1 ya. Oh, 2-3 lagi. Baik, dokter. Ya. Nah, mungkin ini yang kemarin sempat, bagi saya sempat sedikit ramai dibicarakan, dokter. Mengenai ibu hamil dengan COVID dari Hedi Diasyah Putri. Dokter, apakah ada tips untuk para ibu hamil dalam menjaga diri selama pandemi? Vitamin apa yang boleh dikonsumsi? Mungkin ini dok, cara menjaga diri supaya saat hamil itu aman bagaimana dokter? Silakan dokter. Iya. Saya beberapa merawat pasien hamil yang dengan COVID ya di ruangan dan sepertinya aman-aman saja kok ya, nggak ada masalah. Ini kalau yang sakit tentunya dirawat bersama dengan dokter Obgyn. Kalau yang enggak sakit gimana? Prinsipnya sama dengan yang tadi itu. Kita satu dulu deh dalam pikiran mindset kita harus
positive thinking ya, itu penting. Positive thinking bahwa ini adalah sesuai dengan garis dari Allah ya. Ya seperti ini kita tinggal menjalani saja. Saya juga dari bulan April sampai sekarang tiap hari ya visitor pasien COVID pakai hazmat juga tiap hari. Ya dengan positive thinking itulah kalau saya misalkan masih negatif, ya saya masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk bekerja membantu pasien. Kalaupun positif ya berarti saya sudah waktunya untuk disuruh istirahat dulu. Gitu aja. Positive thinking yang penting. Ya, kemudian gaya hidup sehat sebagai salah satu ikhtiar kita. Ya makan-makannya dijaga, tidurnya istirahatnya dijaga, olahraga ringan dijaga, ya seperti itu. Upaya untuk mengurangi kemungkinan virusnya masuk ke tubuh kita ya diupayakan pakai masker, pakai hand sanitizer, habis pegang-pegang cuci tangan, mau masuk rumah ya cuci tangan, seperti itu. Ya, mungkin kurang lebihnya sama. Bagaimana untuk mencegah supaya saya tidak terkena COVID sama dengan orang-orang yang lainnya pada ibu hamil. Suplemen obat-obatan vitamin, suplemen vitamin C ya, vitamin C, vitamin D dikonsumsi, multivitamin. Enggak kebanyakan vitamin C ya, jangan khawatir kalau kebanyakan vitamin C dikeluarkan lewat urin, enggak apa-apa. Mungkin itu ya, Dr. Teddy ya. Baik, jadi kepada Hedi Dia Saputri untuk tips untuk para ibu hamil itu adalah jaga proteksi diri dengan baik, jangan lupa cuci tangan dan segalanya, masker N95 juga menurut Dr. Anang tadi, dan vitaminnya saya rasa untuk vitamin C itu aman untuk para ibu hamil. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Dokter. Ini dari tentang pengobatan, Dokter, dari Hendrik SW bertanya seperti begini. Dok, mohon maaf, saya mohon bertanya, virus COVID itu apakah ada obatnya, Dokter? Selama ini kita hanya pencegahan terus-menerus, Dokter. Terima kasih. Jadi mengenai obat COVID, Dokter, ini ya. Mohon masukannya. Sampai saat ini belum ada obatnya. Ya, belum ada obatnya. Obat-obat antivirus kok ada, Dok? Iya, itu antivirus yang memper ya terhadap family-familinya, barangkali ada sedikit-sedikit efek ke COVID-nya. Obatnya SARS dulu dipakai, obatnya HIV virus dipakai, ya barangkali memper kena ke COVID-nya. Tapi yang 100% untuk mengobati virus COVID sampai detik ini belum ada. Ya, maka kita harus hati-hati. Ada di luar ini obat COVID misalkan. Nah, itu jangan terlalu percaya, dari segi medis masih belum ditemukan kok. Ada tukang chat saya tuh lucu. Pak dokter, saya sudah punya alat obat yang manjur untuk COVID, dok. Saya mau presentasi ke rumah sakit. Tuh, tahu dari mana? Oh, ini ada. Pokoknya saya feeling saya ini obatnya COVID. Nah, itu banyak di luarannya. Jangan terlalu percaya, hati-hati. Kita tetap harus pakai logika rasio. Karena sampai saat ini belum ada obat yang sesuai dengan COVID-19 ini. Yang paling penting adalah ya pencegahan, dan kita mempercayakan ke imunitas tubuh kita, karena obatnya sampai sekarang belum ada, ya gimana lagi gitu ya. Oke. Ya. Jadi untuk saat ini obat COVID memang masih bukan belum ada, dalam proses mungkin. Ya. Jadi ya, Dr. Anang menyampaikan bahwa kita harus tetap menjaga imunitas kita. Memang pencegahan adalah tetap yang terbaik. Baik, pertanyaan selanjutnya, Dokter. Ya. Ini dari Mbak Intan. Dokter, mohon bertanya, vitamin apa saja yang terbaik untuk imun saya, Dokter? Tapi yang murah, Dok. Nah, ini bagaimana, Dok? Monggo, Dok. Ceritanya murah jalur api ya, gitu. Ya. Yang mengandung antioksidan ya, Mbak ya. Antioksidan itu ya vitamin C jelas. Memang vitamin C itu ya memang bahasa Londone ono rego ono rupa ya. Vitamin C yang impor itu
100% atau 90% diserap langsung oleh tubuh kita. Kalau vitamin C yang kualitasnya nggak bagus, ya dia cuma masuk aja lewat mulut, habis itu nggak diserap tubuh, dikeluarkan langsung lewat urin. Ya. Namun kita bisa mengganti dengan buah-buahan. Ya, rutin deh kita beli buah jeruk 1 kilo, 1 hari 1 atau 2 kita konsumsi untuk mengsuplemen vitamin C alami dalam tubuh kita, seperti itu bisa. Atau multivitamin yang ada vitamin D-nya dan zinc itu terbukti memproteksi imunitas tubuh kita. Mikronutrien itu penting. Kalau kita makan sehari-hari mungkin dengan mikronutrien itu kurang memenuhi, ya maka kita bisa mensuplemen mikronutrien itu seperti zinc, kalsium, kalium, ya kita bisa mengkonsumsi multivitamin itu dan mikronutrien itu, ya, gitu. Baik dokter, terima kasih. Ternyata memang untuk vitamin, insya Allah kita bisa mengganti ke buah-buahan yang lebih baik. Nah, jeruk sendiri ternyata menurut dokter Anang banyak mengandung vitamin C. Kalau beli sekilo, wah bisa habis lama dok ya, apalagi beli 5 kilo nanti. Ya, 5 kilo dibagikan sama tangga-tangga, kan sodako ya. Itu sedekah itu juga akan meningkatkan imunitas tubuh kita. Baik, ya dokter. Mungkin pertanyaan lagi dokter, masih kurang waktu, kurang 3 menit. Ya. Maaf dok, saya mau tanya dari Linda Mardianti. Maaf dok, saya mau tanya. Apakah gejala batuk dan pilek bisa dikatakan terkena virus ya dokter? Virus COVID ya dokter? Wah, kalau mikir gitu kita stres ya, karu-karuan kita. Batuk mikir virus, pilek mikir virus. Nah, pilek habis kudanan mikirnya virus, nah seperti itu. Ya, kita bedakan gejala-gejala yang ringan. Memang ada kemungkinan, tidak menutup kemungkinan itu adalah suatu infeksi virus. Tapi ya kembali lagi kita berpikiran positif lah. Ya, mungkin ini habis hujanan atau AC-nya di kantor kedinginan, kita jadi flu seperti itu. Ya, cukup istirahat. Ya, kita minum teh yang hangat misalkan, kita evaluasi 2-3 hari sembuh ya sudah. Nah, kalau seminggu batuk-batuk pilek, nah kita pasti mikir ini jangan-jangan ada virus COVID, karena sekarang virus COVID sudah kemana-mana. Di FK UNER aja sudah lockdown, sudah tutup beberapa hari ke depan, nggak nerima mahasiswa, pegawainya juga diliburkan. Mungkin gitu ya. Kepada Mbak Linda, mohon tidak perlu khawatir terlalu banyak. Intinya harus bisa membedakan mana yang memang ini virus biasa, mana yang virus dengan COVID. Mungkin pertanyaan terakhir dok, saya simpulkan dari semua pertanyaan ini mengenai vaksin dokter. Ini beberapa pertanyaan mengenai vaksin, bertanya banyak sekali, jadi saya simpulkan dokter mohon pendapatnya mengenai vaksin yang saat ini akan kita laksanakan. Apakah nanti ini akan berpengaruh terhadap kita, apakah akan menyebabkan autoimun, wah banyak dok, apakah ini aman untuk kita, apakah ini sudah sesuai dengan BPOM, jadi sepertinya vaksin ini banyak ini dok ya, banyak pro dan kontra dokter, jadi kok dilihat dari pertanyaannya semuanya bertanya macam-macam, antara khawatir dan tidak khawatir. Mungkin dokter Anang ada masukan buat kita semua. Gitu, dokter. Saya sampai pasien-pasien itu gini, pokoknya kalau dokter Anang sudah vaksinasi, saya baru mau vaksinasi. Aduh, nggak usah begitu dong. Iya, saya bingung juga jawabnya nih. Jawab jujur atau jawab nggak jujur? Iya. Satu kita menunggu dari izin dari BPOM. Ya. Kalaupun ada apa-apa ya sudah ada tanggung jawab lah istilahnya. Itu yang jawaban formalitasnya seperti itu, dan kita berpikiran positif, memang vaksin ini memang bisa bekerja dalam tubuh kita, karena para ahli juga sudah bekerja keras membuat vaksinasi itu dari luar negeri, dari dalam negeri seperti itu. Namun kalau kita melihat dari sifat dasar dari virus ini adalah virus RNA yang sangat tidak stabil dan gampang bermutasi. Sekarang aja sudah ada mutasi dari Inggris itu yang sekarang sudah nyampe Singapura, atau kapan lagi sudah masuk ke Surabaya. Mudah-mudahan enggak ya. Nah, itu misalkan
virusnya, vaksinnya dibikin untuk virus antara range 1 sampai 10, dibikin untuk virus nomor 1. Ternyata yang dalam tubuh kita atau virus-virus yang dekat-dekat kita adalah virus nomor 5. Ya nggak efek juga, ya seperti itu. Namun kita dalam sejarah juga untuk vaksinasi virus, misalkan virus HIV misalkan, sampai sekarang apa ya ada vaksinnya. Dalam sejarah hanya ada satu virus yang berhasil, yaitu virus chickenpox. Yang lain-lainnya masih belum menunjukkan efektivitas yang superior memang. Namun mari kita berpikiran positif, kita wait and see dulu, ya dilihat gimana. Karena ini adalah sesuatu yang baru, saya juga nggak tahu setelah disuntik virus jadinya ada reaksi apa, kita juga nggak tahu. Namun kita harus berpikir kritis memang dalam hal ini. Itu ya, Dr. Teddy ya. Ya. Baik dokter, terima kasih untuk masukannya. Jadi begitu mengenai vaksin yang bisa kita sampaikan. Terima kasih untuk semua waktunya Dr. Isni Anang, karena waktu sudah tinggal 1 menit. Jadi akan pertanyaan juga cukup banyak. Mohon maaf pada semua peserta yang untuk pertanyaannya tidak bisa saya sampaikan karena waktu dari kami yang sangat terbatas. Mungkin dari host, Dr. Ardian mungkin ada sedikit yang ingin disampaikan atau kita akan menyelesaikan acara ini, dokter? Ya, sepertinya tidak ada. Namanya itu ya. Ya, baik. Karena waktu telah habis, 1 jam telah kita lewati, sedikit ilmu dan masukan serta pengalaman yang telah diberikan Dr. Isnin Anang Marhana, spesialis paru konsultan kepada para tendik UNER Universitas Airlangga. Semoga apa yang bisa kita berikan membuat semua menjadi jelas, mengerti, dan sedikit waspada. Kalau saya lebih waspada menurut saya, jangan sedikit lebih waspada. Kepada yang lain, kepada para tendik Universitas UNER, terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.